Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Salsabila dari Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial dengan NIM 22202200047. Di sini saya ada penugasan mata kuliah dari Sistem Komunikasi Indonesia, di mana tugas tersebut saya mendistribusikan komunikasi yang diterapkan di tempat tinggal saya, baik dari sosial budaya, politik, pola sistem, serta kepemimpinan. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah bersama narasumber. Hai, boleh kenalan nggak Bu? Boleh sekali. Ya, nama Ibu siapa nih? Oke, nama saya Erna Fatmawati. Aku boleh panggil Ibu Erna? Oke. Panggil Mbak juga Mbak. Mbak Ibu. Untuk lebih akrabnya panggil Mbak aja deh. Di sini saya mau tanya tentang sosial budaya nih Mbak yang ada di desa ini gitu. Sosial budaya apa sih yang masih ada di desa ini tuh yang ibaratnya masih kental banget gitu? Oke, kalau sosial budaya yang sudah dilaksanakan sampai hari ini atau yang masih melekat sekali itu adalah di antaranya ruatan desa. Iya. Ada lagi juga seperti kalau di Jawa itu namanya keleman. Keleman itu adalah bancaan sawah istilahnya seperti itu. Itu yang masih sampai saat ini itu masih dilakukan. Terus apa ya? Ruatan desa sendiri itu Mbak Rina mengartikan seperti apa sih kok ibarat kata adat istiadat ruatan desa itu masih sangat dipercaya di desa ini? Oke ya. Kalau dari pengalaman saya selama di desa ini, ruatan desa itu adalah sebagai bentuk terima kasih kita gitu, karena masih diberikan kesehatan dan masih bisa hidup, masih bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat di Kedungboto ini, di desa lingkungan ini. Jadi setiap tahunnya selalu diadakan yang namanya ruah desa atau selamatan seperti itu. Berarti sama halnya ruatan desa itu meminta keselamatan desa. Ya, betul sekali seperti itu. Terus untuk keleman apa tadi Mbak? Oh ya, keleman atau bancaan sawah istilahnya kalau orang Jawa bilang itu seperti itu. Itu masih sangat kental banget ya di desa ini. Setiap tahun itu pasti dilaksanakan. Jadi pelaksanaannya itu adalah ketika sudah mau masa panen itu dilakukan. Jadi istilahnya itu bancaan ketika mau panen itu biar hasilnya lebih bagus seperti itu, biar melimpah dan berkah untuk rakyat. Istilahnya seperti itu. Terus menurut Mbak Erna nih, selama tinggal di desa ini kan masih banyak sosial budaya gitu. Terus apakah ada perubahan-perubahan yang ada di desa ini menurut pandangan Mbak Erna sendiri? Oke. Kalau untuk yang adat istiadat seperti ruah desa dan keleman itu masih tidak ada perubahan. Cuma memang ada pergeseran sedikit dari misalnya kalau ruah desa itu dulu itu misalnya kita menggabungkan antara hasil budaya. Hasil budaya itu apa? Seperti kesenian apa? Mungkin ludruk, wayang. Itu dulu lebih ke situ. Tapi untuk berkembangnya zaman itu mulai sudah ada lebih masuk ke religinya, misalnya diadakan pengajian, terus apa mengundang sholawat bersama seperti itu. Kalau dulu itu lebih ke budaya, tapi seperti itu masih ada. Nah, nanti tinggal tergantung misalnya tahun ini mau apa, mau kita mengambil lebih ke kesenian atau ke religi. Begitupun di Keleman. Di Keleman itu dulu itu untuk bawaannya, kita itu mengungkapkan rasa syukur itu dengan misalnya membawa tumpeng, membawa kue-kue pasar, jajan pasar, gitu ya? Yang basah-basah seperti itu. Kalau sekarang lebih terbuka, lebih open gitu. Jadi nggak melulu harus jajan pasar, boleh nanti nasi kotak dalam bentuk tumpeng atau apa jajan yang sudah lebih modern gitu juga ada. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya perubahan itu tidak ada dari adat istiadatnya, namun perubahannya itu pada kayak makanannya. Jadi adatnya tetap, tapi mungkin kemasannya itu yang mengikuti zaman. Ya, betul sekali seperti itu. Berarti kesimpulannya itu
bahwasanya adat istiadat di desa Kedungboto itu masih kental, contohnya ada ruatan desa dan kelangan sawah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari sosial budaya. Untuk Mbak Erna, terima kasih Iya, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum. Oke, di sini dengan narasumber yang kedua, ini Pak, saya di sini mau tanya tentang sistem politik yang ada di desa ini. Mungkin yang saya ketahui politik di desa ini tuh cuma hanya pilkades. Jadi saya menanyakan tentang pilkades, apa itu pilkades? Pilkades itu proses demokrasi atau pesta rakyat, yang mana dari pilkades itu masyarakat atau masyarakat khususnya Kedungboto ya, Iya. diberikan kesempatan untuk memilih calon kepala desanya. Kebetulan desa Kedungboto ini kan belum masuk dalam konteks kelurahannya, masih desa. Masih desanya. Ya, sehingga masyarakatnya diberikan kesempatan untuk memilih langsung. Berbeda ya dengan kelurahan. Dipilih oleh bupati biasanya. Kalau Atau masih di ASN. desa ini masih pakai cara yang mungkin dibilang lama, masih cara yang kayak dulu itu, kayak memilih langsung. Ya, pemilihan langsung. Apa sih kayak ada gak kayak pendekatan secara sosiologis kepada warga ketika ada pilihan kepala desa? Wow, banyak hal. Di antaranya apa? Calon-calon lurah itu punya tim ses atau tim sukses. Kalau istilah orang kampung itu cucuk. Oh gitu ya. Jadi cucuknya itulah yang nanti akan melakukan suatu komunikasi per person untuk supaya milih jagonya sendiri. Berarti apa ya, disimpulkan itu pendekatan secara sosiologisnya itu langsung face to face. Ya, langsung face to face, terus masaan didatangi, terus ya calon-calonnya itu ya pura-pura demokrasi lah, pura-pura anu lah, kayak gitu, pura-pura baik lah. Urusan masalah nanti ketika menjabat nggak baik itu urusan nanti. Yang penting kampanyenya baik gitu. Menurut Bapak nih, apakah ada perbedaan gitu pendekatan sosiologis di desa atau di kota? Sangat beda. Mungkin Karena bisa apa? dijelaskan. Kebanyakan kalau ini dalam konteks pemilihan kepala Ya. desa. Kalau di kota itu lebih cenderung kan biasanya kan sistem kelurahan ya. Jadi kepala desa itu diangkat langsung oleh bupati, ASN ditunjuk sebagai pemimpin yang ada di lingkungan tersebut. Tapi kalau di desa itu masih ada kultur-kultur tersendiri. Selama politik nih, apakah ada pola komunikasi yang digunakan dalam desa ini yang Bapak ketahui? Pasti ada. Apa? Biasanya komunikasi yang ada di desa itu ketok tular. Apa itu? Cangkem tuh cangkem. Saya baru Jadi tahu. dari mulut ke mulut. Jadi dari mulut ke mulut ini dia akan mempromosikan calonnya tersebut. Contoh nih, Mbak Farah ya. Ya. Mbak Farah mencalonkan. Nanti Mbak Farah mengangkat saya sebagai cucu atau tim suksesnya. Nah ini saya akan komunikasi kepada warga. Ini loh Mbak Farah bagus, bla 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 bla, seperti itu. Langsung door to door, langsung Kampanye gitu. ya, bukan kampanye secara terbuka ya, lebih kepada kampanyenya sistemnya itu adalah langsung door to door ya, bukan kampanye terbuka. Oh saya punya visi misi ini, enggak. Berarti sama saja kayak menunjukkan kebaikan dirinya ya. Oh, iya, tinggal nanti dari Mbak Farah yang mencalonkan ini harus dipoles. Kalau memang kurang baik ini harus dipoles supaya terlihat baik, bukan baik ya, terlihat baik gitu. Menurut Bapak nih, apresiasi warga dalam pilihan kepala desa itu apa ada perbedaan? Ketika apa ya pendekatannya tadi kan setiap apa ya tadi bisa apa tadi yang dibilang tadi kayak tim suksesnya. Ya, cucuknya. Nah, apakah ada perbedaan? Dari setiap warga dan pasti kan ada beberapa warga yang tidak paham dengan politik gitu Pak. Apakah menurut Bapak nih adakah perbedaan gitu? Kalau di desa itu memang rata-rata itu belum bisa memahami politik ya. Namun sejatinya dari tingkah laku orang tersebut sudah berpolitik.
Karena kehidupan sehari-hari memang berpolitik gitu, Iya, Pak. jadi ketika proses pemilihan kepala desa, ya itu secara tidak langsung disadari atau tidak, semuanya itu harus memang sudah berpolitik. Tapi tanpa disadari kalau itu adalah berpolitik. Ini yang ada di kampung Yang biasa. ada di kampung nih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih kan Bapak kebetulan jadi RT nih di sini. Saya Kok tahu? iya dan ada tulisannya di depan rumahnya. Oh gitu. Saya mau tanya nih, selama kepemimpinan Bapak dalam ranah rukun tetangga, apakah ada kesulitan dalam menerapkan peraturan yang Bapak buat untuk warganya gitu? Apakah ada kesulitan tersendiri gitu? Eh, Sebelum mengarah ke sana, ini perlu saya sampaikan juga. Secara struktur ya, secara struktur, RT itu adalah sebagai pelayannya warga. Ketika RT itu sudah mendedikasikan dirinya sebagai pelayan, maka itu akan ada kemudahan untuk dalam sisi komunikasi. Bukan sebagai bosnya warga loh ya, Iya. tapi sebagai pelayannya warga. Sama ketika nanti dieskalasikan, ditingkatkan lagi kepada yang lebih atas, kepala desa, RW, kalau mereka itu dalam rangka berpikirnya dia adalah bosnya Iya, warga, ya akan kesulitan. Tapi kalau memposisikan dia itu sebagai pelayannya, pelayan. ya itu akan lebih mudah diterima. Jadi secara garis besarnya warga itu adalah bosnya, pembantunya itu adalah RT. Pembantunya RT siapa? RW. Pembantunya RW siapa? Ya Wak Lurah. Itu akan terjadi suatu komunikasi yang lebih mudah diterima dalam melakukan suatu sosialisasi terkait dengan peraturan dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Farah. Terus apakah ada peraturan yang Bapak buat nih untuk warga dan gimana apresiasi warga kepada Bapak untuk apa ya, kayak menerima peraturan yang Bapak buat? Kan pasti kan ada kayak peraturan yang Bapak buat untuk warganya gitu. Sebetulnya kita itu kalau dari desa itu tidak terlalu banyak peraturan ya, karena peraturan itu sebenarnya sudah ada dalam nilai budaya tersebut. Contoh nih, contoh Iya. tetangga A sama tetangga B, bagaimana sih baiknya sebagai tetangga? Ini kan sudah terjadi suatu kearifan lokal yang bukan hanya hari ini, dan ini sudah terjalin sekian tahun, ratusan tahun yang lalu dari nenek moyang kita. Bagaimana kita bisa rukun, bagaimana kita bisa ya contoh ketika ada bencaan Di desa ini. dikasih gitu kan. Nah itu sudah menjadi suatu kearifan lokal sendiri yang sekaligus itu akan menjadi suatu aturan yang tidak tertulis. Jadi aturan itu tidak harus secara tekstual ditulis terus warga ini aturannya, enggak. Aturan itu dengan sendirinya ada ketika kita itu sudah sadar diri sebagai warga atau sebagai manusia sebenarnya. Jadi harus memiliki kesadaran diri sendiri, Pak ya. Pasti di desa itu harus modalnya harus punya kesadaran diri. Nggak bisa hidup, manusia kan nggak bisa hidup secara pribadi kan, Iya. harus bersosial. Terus harapan Bapak nih apa untuk desa ini dari segi politik sama kepemimpinan Bapak saat ini? Harapannya sih sederhana tapi susah. Apa kok sederhana tapi susah itu mungkin sangat apa ya, sangat sulit untuk diartikan. Sederhananya gini, untuk desa ini bisa maju ketika antara masyarakat dengan pemerintahan desa dan jajarannya itu bisa sinkron. Dalam tanda kutip gini, ketika kita mencalonkan sebagai seorang kepala desa atau istilahnya lurah, itu kebanyakan selalu berbicara siap melayani. Kalau istilah orang Jawa itu ngawuloe kepada masyarakat. Gitu. Namun nanti ketika jadi
berbeda lagi. Beda. Gitu. Kalau awalnya ngawulai ke masyarakat, ketika jadi sudah ngawulai kepada wak camat. Oke, baik. Jadi sudah bosnya berbeda lagi. Ketika mencalonkan bosnya warga atau masyarakat, ketika sudah jadi bosnya wak camat. Sedangkan kebijakan itu kan tidak selalu sinkron. Iya. Kok seandainya itu konsisten bosnya itu adalah warga, insya Allah desa itu lebih produktif, lebih makmur. Iya. Mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih untuk Oh ya, waktunya. sama-sama ya. Terima kasih sudah berkunjung. Ya, udah saya akhiri dari scan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam penjelasan saya.